Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part 2. Bagaimana sih mencegah agar nozzle ini tidak mudah pecah? Karena penggunaan ini itu menurut pengalaman saya itu 50 masih aman-aman saja. Hanya saja ada sisi ketika nozzle itu pecah karena kita melakukan hal-hal tersebut. Contoh ya, jumlah cairan di dalam nozzle tidak seimbang dengan pengaturan mili di batang Rainbow Jet. Contohnya, cairan yang ada di dalam 0,4 sedangkan pengaturan di sini adalah 0,5. Maka ketika cairan 0,4, maka dari 0,0 kita habiskan atau kita keluarkan 0,1 agar cairannya seimbang. Jika tidak seimbang, teman-teman paksa untuk dilakukan shoot, maka kemungkinan terjadi nozzle-nya hancur dari bawah. Yang kedua, retak. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman tidak sabar untuk mengeluarkan cairan dalam jumlah lebih, contoh dari harusnya 0,1, kawan-kawan keluarkan 0,2. Maka ketika tidak pas pengaturan di sini, itu maka mengakibatkan hancurnya nozzle. Contoh, cairan yang ada di dalam itu 0,4, maka yang tersisa di batang tubuh Rainbow Jet itu harus 0,4. 1, 2, 3, 4. Ketika 0,1 terus dipaksakan keluar contoh 0,1 juga, tetapi sedangkan 0,1 sudah keluar. Nah, ini rata-rata yang paling mengakibatkan banyak pecahnya nozzle. Maka pengaturan harus 0,4, setelah itu kokang ya, maka naikkan kembali untuk mengeluarkan cairan 0,1 ya, terlihat ya. Terus kokang kembali, naikkan lagi, putar kembali 0,1 ya, kokang kembali. Nah, untuk di bagian akhir ini juga adalah salah satu penyebab hancurnya nozzle. Ketika cairan sisa 0,1, maka ketika naikkan mili di batang tubuh Rainbow Jet itu tidak perlu dihabiskan total, cukup sisakan spasi ya. Nah, setelah itu kita kokang ya, tinggalkan spasi ya. Karena ketika hal demikian terjadi, contoh kita mepetkan, maka kemungkinan dua terjadi: hancurnya pelatup dari nozzle tersebut, yang kedua karetnya lepas ya. Demikian, lanjut part 3.